Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sargenu Channel. Gimana kabar kalian hari ini guys? Saya harap kalian baik-baik saja dimanapun berada. Terima kasih buat teman-teman yang sudah share dan subscribe video saya hingga sekarang ini. Semoga video saya bisa memberi manfaat ya, dan menambah wawasan buat teman-teman yang sekiranya mau ke Australia. Dan selamat pagi, salam dari Darwin buat teman-teman yang ada di Darwin atau sekitar NT. Selamat menikmati dry season, dan kita ada banyak program atau pemerintah NT sini itu mempunyai banyak seperti program-program gratis seperti di Mindil Beach kayak gitu, dan Jinggili serta lain-lain. Posisi saya di daerah playground, dan playgroundnya berada di belakang teman-teman situ. Hari ini libur, alhamdulillah saya sudah selesai mengemban tugas, dan saya sempat off dulu dari teman-teman karena memang tugas ini membutuhkan konsentrasi atau fokus yang lumayan guys ya. Jadi saya harus hati-hati, dan buat teman-teman apabila ada kesempatan atau dipromosikan oleh bos, supervisor, koordinator, monggo guys, silahkan dicoba. Coba keluar dari zona nyaman Anda. Tapi hati-hati, zona nyaman juga boleh saja tetap di singgahi apabila situasi dan kondisinya itu memang kurang meyakinkan. Tapi kalau mama shouldn't go in the playground now? Okay. Daddy will have a seat over there. Can you give the water bottle to Daddy? Thank you. Daddy, Yeah. Jadi teman-teman bisa keluar dari zona nyaman. Daddy, push us. You can do it. No, I can't. Teman-teman bisa keluar dari zona nyaman apabila teman-teman mau mencoba hal baru, yang dimana hal baru di sini adalah tantangan baru, seperti kewajiban baru, tugas baru, seperti itu. Yang jelas semuanya itu tergantung dari teman-teman. Apabila teman-teman mampu, monggo, jangan disia-siakan, karena itu bisa membuat teman-teman menambah wawasan juga dan pengalaman. Terus di lain sisi juga gaji pasti lebih ditinggikan lagi. Terus hari ini saya juga mau share beberapa poin bahwasanya Australia sudah memilih Perdana Menteri yang baru, yang dimana Labour memenangkan hasil voting dari pemilu kemarin. Jadi Australia memilih Perdana Menteri yang sama, dan kita lihat apakah nanti semua program-programnya bisa membuat para imigran seperti kita itu mendapatkan benefit atau yang lainnya. Benefit salah satunya contoh di NT sendiri itu kita mendapatkan bantuan subsidi seperti listrik atau subsidi apalagi kayak gitu. Yang jelas yang para penduduk kita atau majority Australian itu bisa terbantu dari krisis kayak gini. Jadi mereka lebih fokus untuk mensejahterakan para penduduknya di seluruh Australia. Itu nomor satu dulu.
Terus yang kedua juga kemungkinan berdampak pada para pendatang seperti kita. Di lain sisi juga kemungkinan ya, kita juga terdampak dari imigrasi kayak gitu. Tapi kita tidak tahu apa rencana Perdana Menteri yang baru ini ke depannya. Jadi tonton terus video saya atau ikutin terus channel saya. Insya Allah saya akan memberikan teman-teman info terbaru beserta source-nya atau beserta ini guys ya, berita linknya. Apabila teman-teman berkenan mempunyai waktu bisa membacanya langsung dari website atau dari internet. Ya guys, dan hari ini juga saya mau share ke teman-teman bahwasannya ada satu poin lagi yang menurut saya itu cukup penting apabila teman-teman ingin apply job di Australia. Selain memenuhi syarat-syarat atau paperwork yang lainnya, diantaranya waktu itu saya sudah sharing kalau beberapa company atau beberapa perusahaan itu membutuhkan first aid certificate, terus white card atau dan lainnya. Itu paling enggak harus ada kayak police clearance kayak gitu. Terus di lain sisi ada satu lagi yang teman-teman itu harus butuhkan dan menurut saya itu cukup penting, yaitu reference. Kalau seumpama teman-teman pengen apply job, terus pengen memasukkan aplikasi online dan lain-lain, di CV teman-teman atau resume tolong dicantumkan reference guys. Reference di sini sangat penting karena memang si perusahaan akan cross check atau double check, yang dimana perusahaan sendiri kan tidak tahu sama sekali orang yang daftar pekerjaan di perusahaan mereka itu seperti apa gitu loh. Jangankan untuk melamar pekerjaan, untuk mendapatkan tempat tinggal atau untuk ngeren aja, itu kita butuh reference juga loh di Australia. Reference di sini memang sangat dibutuhkan karena Australia sangat hati-hati banget gitu untuk memberikan peluang, contoh pekerja untuk join ke tim mereka, atau memberikan seseorang atau family kesempatan tinggal di properti mereka. Itu mereka harus benar-benar memilih-milih banget gitu loh reference yang dikasih atau reference yang di-provide itu, apakah mereka memberikan feedback yang bagus atau yang kurang bagus. Itu nanti bisa menjadi keputusan yang besar para perusahaan atau juga para pemilik properti di sini apabila teman-teman ingin ngeren atau apply job. Reference di sini itu seperti apa, Mas? Contoh ya. Contoh, kalau seumpama teman-teman punya bisnis di Indonesia, terus ada orang yang jelas imigran, itu tiba-tiba apply ke perusahaan teman-teman yang teman-teman nggak tahu sama sekali. Teman-teman nggak tahu orang tersebut dan orang tersebut dari luar Indonesia. Contoh nih ya, dari Filipina atau dari Laos atau dari Kamboja atau yang lainnya. Yang jelas kita nggak tahu sama sekali orang tersebut latar belakangnya seperti apa. Apakah orang tersebut police clearance-nya, police check-nya itu bagus dan lain-lain. Kita tidak tahu seperti itu. Posisikan teman-teman itu seperti mempunyai bisnis atau perusahaan dan mau hire people yang dimana orang tersebut tidak pernah sama sekali menghubungi teman-teman dan tidak pernah sama sekali join
di perusahaan teman-teman. Itu seperti apa? Teman-teman bakal merasakan perasaan hati-hati dan perasaan was-was. Jadi posisi teman-teman itu harus dibelah dua, yang dimana satunya harus berada di posisi yang positif dan satunya harus berada di posisi yang negatif. Yang selanjutnya, reference tersebut itu bisa didukung oleh dokumen-dokumen yang lain. Contoh, police clearance atau police check kayak gitu, terus OCR card, first aid dan lain-lain, white card dan lain-lain. Jadi reference itu bisa membantu banget gitu loh buat teman-teman. Yang jelas reference tersebut itu pasti ditanyakan, entah itu nanti perusahaan tersebut akan menghubungi lewat email atau telepon langsung, atau biasanya perusahaan tersebut itu tidak meminta personal email dari reference tersebut. Perusahaan tersebut akan meminta work email. Contoh, teman-teman mempunyai reference dari private organization atau dari government organization, things like that. Terus teman-teman mencantumkan email yang ada yang masih aktif dari reference tersebut. Kemungkinan mereka akan menghubungi tersebut dengan cara tersebut, entah itu dari email ataupun telepon atau landline. Kemungkinan besar akan dihubungi reference tersebut oleh perusahaan. Mereka bakal tanya, bagaimana orang ini, apakah ada masalah atau bagaimana performa mereka. Perusahaan juga bakal lagi hati-hati. Mereka juga nggak hanya cross check dengan para reference, tapi juga mereka akan mengecek apakah dokumen-dokumen kita yang kita provide itu asli gitu loh. Gimana caranya cross check mereka? Mereka, contoh yang paling penting kalau seumpama di Australia itu, mereka akan cross check visa. Apakah kita itu legal ataupun tidak legal untuk bekerja di Australia. Di lain sisi, selain visa, ada juga tentang criminal history check. Dan itu mereka akan cek di yang namanya itu police check atau database-nya yang ada di polisi kayak gitu. Dan di lain sisi, kalau seumpama pekerjaannya itu ada related dengan anak kecil atau related dengan yang lainnya, itu mereka akan cek juga gitu loh, apakah si applicant ini benar-benar bersih dari segala kriminal yang paling enggak bisa bekerja, bisa dipekerjakan di perusahaan tersebut. Jadi semua perusahaan itu atau semua pebisnis di sini tuh memang seperti itu gitu. Mereka berhati-hati banget. Jadi tidak menutup kemungkinan guys ya, perusahaan itu akan mempromosikan teman-teman apabila teman-teman itu performanya bagus di perusahaan sebelumnya untuk lebih tinggi lagi dari posisi yang teman-teman apply jobnya. Kemungkinan seperti itu. Mereka akan menawarkan seperti itu. Kenapa enggak gitu loh? Kemungkinan ada chance seperti itu. Jadi menurut saya ini sangat penting banget. Teman-teman jangan lupa mencantumkan siapa reference, atau teman-teman harus hati-hati juga siapa yang teman-teman cantumkan di reference, di resume teman-teman atau di CV teman-teman untuk kedepannya buat teman-teman. Terus saya juga mau tekankan lagi bahwa reference itu serupa tapi tidak sama dengan orang dalam guys ya. Itu beda. Reference sendiri itu bisa dari luar perusahaan tersebut atau bisa dari dalam perusahaan tersebut. Kalau seumpama dari perusahaan tersebut atau dari dalam perusahaan tersebut, itu bisa jadi itu kenalan dari orang dalam, atau juga reference dari bisa jadi teman kayak gitu. Tapi kebanyakan mereka meminta reference lebih dari satu atau lebih dari dua untuk cross check lainnya. Oke, semoga teman-teman bisa mendapatkan pencerahan lagi. Kita sambung lagi. Saya mau balik, saya mau ngambil paket guys. Sebelum kita balik, saya mau ajak, oh look at you,
That's so cool. Saya mau ajak teman-teman keliling bentar dulu ya, daerah sini. Di depan kita itu ada seperti danau kecil. Saya kurang tahu ada ikannya atau tidak. Terus seluruh ini, seluas ini adalah fasilitas umum dan di situ ada toilet juga. Ini semuanya gratis guys ya. Di situ ada 2 playground. I believe this playground is the old one. Jadi ini playground yang lama, dan yang di sebelah sana yang banyak playgroundnya, yang banyak anaknya sekarang ini, itu playground yang baru. Mereka kemungkinan expand this playground up to 2 playgrounds untuk family around here, atau mereka memperluas lagi gitu loh playground ini menjadi 2. Dan ini semuanya gratis guys ya, gratis, tanpa dipungut biaya. Teman-teman di sana juga bisa main basket, ada basket di sana. Terus teman-teman kalau pengen barbecue, ada juga barbecue di sebelah situ. Nah, kita ke sana. Itu barbeque-nya kemungkinan sudah ada gasnya juga gitu loh. Jadi teman-teman nggak perlu bawa gas stove atau LPG dan lain-lain, nggak perlu guys. Nah, disitulah. Terus ada juga tempat sampahnya sekalian. Nah, terus di sini ada gazebo juga, gitu loh. Semuanya sudah dipikirkan oleh pemerintah lokal ini. Jadi kita tinggal pakai fasilitas umum, kita tinggal menjaganya, dan kita harus membersihkannya. Ya seperti inilah. Terus di sebelah sana itu juga ada, I don't know apa ini, seperti hall kayak gitu, atau apa ini, pelataran kayak gitu ya. Kemungkinan untuk paling enggak kalau ada acara musik atau atraksi lainnya, kemungkinan mereka akan memakai area tersebut. Terus di sana ada jembatan juga, cakep. Ini kalau di Indonesia pasti dibuat foto-foto, pasti dibuat santai-santai. Do you like it, Hasan? Yes. Yes. Are you happy to be here? Yes. Okay. Come on, let's go back this way. Oh, where's Daddy? Yeah, we found one bird over there. Terus di sebelah situ ada juga tempat duduk menghadap ke danau. Buat teman-teman, wah, kalau ada 2 sejoli gitu, teman-teman di sini pacaran, WHV atau student, cocok, enak banget. Ada Mbak Santi sama Mas Joko, wah, sudah benar-benar dunia milik berdua guys ya. Sebelah situ juga ada itu tempat duduk. Semuanya gratis. Tapi di sini ada tulisan warning. Nah, ada apakah ini? Warning di sini. Warning, reported crocodile sighting. Do not enter water. Keep away from water edges. Oh, berarti di sini pernah terjadi pelaporan yang dimana ada buaya. Hasan, this way please. There might be crocodiles around. Do you see the sign? Yes. Yes. It's too dangerous. Yeah. Come on, let's go. Jadi seperti itu guys ya. Kita akan ngambil paket kita. Jadi ikutin terus vlog kita hari ini. Ini ada tugu apa ini? Seperti keramik kayak gitu ya. I don't know. Nggak ada tulisannya atau keterangannya, jadi kemungkinan ini indigenous art or something like that. It's beautiful. Kadang yang simple itu yang bagus guys ya.
Ya guys, kita udah sampai di kantor posnya. Kita akan ngambil paketnya. Tuh, Pak Ali. Wah, ada senior ini. Temennya Bapak. Waalaikumsalam Pak Ali. Gimana kabar? Halo. Salim. Salim. Salim, salim. Dingin ya? Dingin Pak Ali. Ya. Gimana? Main nanti. Insya Allah Pak Ali. Ya. Ya guys, buat teman-teman yang mau tanya kode seperti ini tuh apa? Ada di sini setengah P, ada juga 1P, 2P. Itu namanya setengah jam. Boleh parkir dari jam 8 sampai jam 4 sore. Senin sampai Jumat, kecuali public holidays, kecuali hari libur kayak gitu ya. Terus kalau ada 2P tulisannya 3P parking ya sama, itu berarti maksimal 3 jam dan 2 jam kayak gitu. Dan ada seperti ini namanya disability parking only, dan kita nggak boleh parkir di bay ini kalau tidak mempunyai seperti apa ya, permit kayak gitu. Jadi kita harus daftar dulu permitnya dan baru kita boleh parkir seperti itu. Tapi permitnya itu daftarnya juga harus memenuhi syarat juga gitu loh guys. Ini free all day parking. Jadi kita ngambil parcelnya sebelah sana. Ini ada Amir. Kita ada locker di sebelah situ. Saya nggak tahu itu berbayar atau gratis juga. Ya guys, seperti ini. Ternyata ini free 24 jam 7 hari parcelnya. Free, convenient, and secure parcel collection. Buat teman-teman yang pengen register bisa di sini register for free. Oke, let's go. Amir, this way. Jadi buat teman-teman kalau seumpama jauh tinggal di rural area, terus nggak ada kode pos atau di tempat tinggalnya itu tidak ada seperti apa ya, kotak pos kayak gitu, mailnya bingung, langsung aja free. Daftar di website tadi untuk kantor pos untuk menerima surat-surat semuanya, dan teman-teman bisa ngecek atau bisa ngambil surat apabila dikirimin surat tagihan atau apalah kayak gitu, itu gratis, jadi bisa diambil seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.